Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wassalaatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qad qala Allah 'azza wa jalla bismillahir rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi 'alaykum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Sadaqallahu sadaqa rasulun nabiyul karim. Alhamdulillah ala dzalika min asy-syahidin wa asy-syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada kita yang mulia, segala puja, syukur dan puji kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dengan karunia Allah, nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita kesempatan, nikmat hidayah, taufik dan juga nikmat yaitu diutusnya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi puncak segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi asbab segala kejadian makhluk yang ada di atas dunia. Semoga insyaallah dengan peringatan ataupun kajian tentang hikmah Maulid Nabi SAW menambah tarhib dan mahabbah kita kepada beliau dan semakin mendekatkan kita tentunya dengan sunnah-sunnahnya, karena tidak ada rumus keselamatan kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kecuali ittiba kepada sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membuktikan cinta ini tentunya adalah kata Abu Bakar As-Siddiq, bukti cinta itu ada 3 perkara. Yang pertama sering kita sebut namanya, kemudian yang kedua kita suka duduk di tempat duduk yang dicintainya, dan kemudian kita mencintai apa yang telah dicintai oleh dia. Makanya kita mencintai Rasulullah SAW, dan tidak ada thariqat yang paling tinggi kecuali adalah thariqat mahabbah kepada Nabi SAW. Abu Yazid Muhammad al-Malik menjelaskan dalam kitabnya yang Salim Kamil bahwa nikmat terbesar bukanlah nikmat hidayah dan taufik, bukanlah nikmat iman dan Islam, bukanlah nikmat agama kita, tapi nikmat diutusnya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bermuara kepada apa yang difirmankan Allah dalam hadits qudsi Allah azza wa jalla, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka, kalau bukan karena sang baginda Muhammad maka seluruh planet dan isinya tidak akan pernah dicipta. Maka alhamdulillah dengan barakah kehadiran kelahiran baginda Rasulullah SAW terciptalah kehidupan kita seperti ini, dan semoga kelak kita bertemu dengannya dan bersua berkumpul dengannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada sang junjungan alam Rasulullah SAW yang membawa misi yang sangat luar biasa, dan misi beliau disimpulkan hanya dalam satu ungkapan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu cuma membawa satu visi dan misi rahmat bagi sekalian alam, mencakup dalam segala aspek dan peristiwa, mencakup dalam segala tajuk kehidupan, mencakup dalam segala hal apapun. Nabi itu hadirnya adalah rahmat bagi sekalian alam. Maka jika bukan karena rahmat, Islam tidak akan pernah kita kenal. Nabi bukanlah orang yang pendendam, Nabi bukanlah orang yang punya dendam khusumat. Nabi itu orang yang penuh dengan cinta, sampai onta sekalipun mengadu kepada beliau itu karena rahmatnya baginda Rasulullah SAW. Banyak kisah tentang beliau yang mungkin tidak perlu kita jelaskan, bagaimana kasih sayang Nabi kepada siapapun, bagaimana rahmat beliau kepada siapapun, sehingga memang beliau adalah merupakan ilustrasi ataupun jasadiah daripada rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya khuluqu Muhammadin khuluqul Quran, khuluqu Muhammadin akhlaqus samadiyah. Sampai kalau kita kultus individukan ungkapannya bahwa Muhammad itu adalah Arabi bidun ain wa Ahmad bidun mim. Saya adalah Arab tanpa ain, saya adalah Ahmad tanpa mim. Maka maksudnya adalah Rabb, Ahad, Tuhan yang esa. Karena hakikatnya Muhammad itu adalah akhlak Allah, Allah yang dimanusiakan, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Saudara kaum muslimin, para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gak panjang saya sampaikan insyaallah dalam kalam ini, karena saya yakin bahwa para kiai juga sudah memahami dan sudah menguasai semua seluk-beluk dalam peristiwa kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baginda Muhammad sampai ke atas dunia, maka beliau telah Allah taala ciptakan di dalam surga, bahkan jauh hari sebelum Nabi Adam diciptakan. Jarak antara Nabi Adam kepada baginda Rasulullah ada 48.000 tahun. Karena jarak Nabi Adam kepada Nabi Nuh itu adalah 1.000 tahun. Kemudian Nabi Nuh itu kepada Nabi Ibrahim adalah 1.000 tahun. Ibrahim kepada Musa adalah 700 tahun. Musa kepada Nabi Isa adalah 1.500 tahun. Dan Isa kepada baginda Muhammad adalah yaitu 600 tahun. Yang kalau disimpulkan 48.000 tahun baginda Muhammad antara Rasulullah dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini sering kita menjelaskan bahwa beliau adalah diciptakan daripada nurnya baginda Muhammad SAW. Secara dasar penciptaan, kata Imam Al-Amiri Asy-Al-Amiri dalam kitabnya Bahrul Mahafil,
Ternyata masih banyak sekali tahapan demi tahapan sebelum Adam itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Beliau bukanlah langsung daripada nur di baginda Muhammad SAW. Dalam sebuah ungkapan Imam Al-Gharraq menyampaikan bahwa Rasulullah pernah memperkenalkan diri kepada para sahabat Nabi. Beliau sampaikan, ana Ahmad bin Muhammad, ana Ahmad wa ana Muhammad. Terus kemudian Nabi menjelaskan nasab yang panjang, bin Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kila, Qurrah, Ka'ab, Lu'ay, Walid, Malik, Nadar, Kinana, Uzaimah, Hudud, Kaindias, Putar, Nizarbaat, Adalan, Bulat, Bukhari, Ba'utar, Teor, Yaqub, Yasub, Yatjub, Ismail, Ibrahim, Tarikh, Daruh, Saluh, Rauf, Aimar, Al-Fawashad bin Syam bin Nuh bin Lamkin Mutawassil Ukhdukh Yarim bin Mahdim bin Kinam bin Yahis bin Sis bin Adam alaihi salatu wassalam. Nah, apakah Adam itu daripada nurnya baginda Muhammad? Betul. Tapi beliau adalah wada'a Adam min turab. Ya kan, wa Adam min turab. Wa turab itu belum dari baginda Rasulullah, belum dari Muhammad. Wa turabu, dan tanah itu diciptakan minaz zubad. Wa zubadu minal mauj, wal mauju minal ma', wal ma' minad durrah. Wa-turrah minat dobabah wa-dobabatu unsyiat min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Ahmad dan Muhammad. Nama baginda Nabi oleh Imam Al-Jazuli dalam kitabnya Dalailul Khalq mengatakan ada 205 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghafalnya insyaallah akan menjadi asbab syafaat. Salah satu namanya Ahmad, kemudian Muhammad, kemudian Hamid, kemudian Mahmud, kemudian Wahid, kemudian Ahad, kemudian Ahid, kemudian kemudian Hamid, kemudian Hashir, dan lain dan seterusnya 205. Kemudian baginda Muhammad itu adalah Ahmad ataupun Muhammad, Ahmad bin Abi Muhammad di bumi, anaknya si Abdullah. Kemudian Adam adalah dari tanah. Tanah itu adalah dari zubat, yaitu zubat itu buih. Buih itu dari gelombang laut. Gelombang laut itu dari air laut. Air laut itu dari pecahan mutiara. Mutiara dari awan hitam. Awan hitam itu adalah dari nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dirancang kelahiran sang baginda Muhammad itu jauh hari sebelum Allah Ta'ala ciptakan yang namanya manusia, bahkan jauh hari sebelum Allah Ta'ala ciptakan yang bernama Adam. Kenapa Muhammad ini sangat mulia saudara kaum muslimin? Karena Muhammad ini adalah berawal daripada nur yang unsyiat min zatillah azza wa jalla, yang diciptakan daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka Muhammad enggak pernah murka. Muhammad itu enggak pernah marah, kecuali seperti murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam peperangan yang kita baca dalam kitab Nurul Yaqin Siratin Nabawiyah, yaitu Banu Mustalik, ya kan, bahwa Rasul itu pernah dicegat dan kemudian dihunuskan pedang ke leher Nabi oleh pemimpin orang Yahudi di Madinah yang bernama Du'thur. Kemudian Du'thur mengatakan begitu pedangnya kena kepada leher Rasul, bertanya, ya Muhammad, man mana'aka minni fi hadzal yawm? Sebut, katakan kepadaku, siapa kira-kira yang bisa menyelamatkan kau dari kematian pada hari ini ya Muhammad? Maka Nabi katakan, Allahu wahdah, Allah yang Maha Esa. Bergetar, kemudian jatuhlah pedang tersebut, diambil alih oleh baginda Muhammad dan dia hunuskan ke leher Du'thur sambil bertanya, wa man mana'aka minni fi hadzal yawm ya Du'thur? Lalu sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kau, Tuhanmukah atau Tuhan yang mana? Maka Du'thur menjawab, la ahad ya Muhammad, tidak ada. Maka dipeluk sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita berada di posisi ini. Bayangkan jika kita seperti dalam kisah ini. Apakah kita bisa melakukan hal yang sama seperti baginda Muhammad, yang ada mungkin bukan rahmatan lil alamin tapi cincang lil alamin. Betul kan? Cincang, kan? Habis kita amputasi semua, habis kita mutilasi semua, tapi dengan rahmat baginda Rasul, sehingga seluruh Yahudi yang dipimpin oleh Du'thur masuk ke dalam agama yang penuh dengan kedamaian. Inilah akhlaknya baginda Rasul, rahmatan lil alamin. Makanya Nabi itu memiliki nama yang berbeda-beda. Kita bicara tentang Muhammad itu, yang kita bicarakan ada dua perkara. Yang pertama adalah zahir Muhammadin, kedua adalah batin Muhammadin. Zahirnya baginda Muhammad, batinnya baginda Muhammad. Batinnya baginda Muhammad, subhanallah, mukjizat beliau adalah hal yang sangat luar biasa. Seluruh mukjizat yang ada para nabi ada pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, qala al-Busairi yang kita baca dalam kitab Nurul Dhalam, apa itu? Wa faqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khulqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala qarabin, ya kan? Maka Nabi itu mengalahkan semua, bahkan dalam khulqin wa khuluq, yaitu dalam fisik dan dalam akhlak. Sehingga dalam kitab Al-Insanul Kamil Abu Yazid Muhammad mengatakan, apakah memang Yusuf itu setampan yang kita bayangkan sehingga ketampanannya mengalahkan baginda Muhammad, ya kan? Maka beliau katakan bahwa saat menafsirkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum
boleh dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi boleh laqad ja'akum rasulun min anfusikum, boleh kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum secara ilmu qiraah. Kenapa? Karena anfus dan anfas, maka anfus itu adalah fisik kalian, anfas itu adalah batin-batin kalian. Bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kalau kita baca dengan anfas, isim tabdil yang berarti telah ja'akum datang kepada kalian rasul anfas, yang lebih indah dari kalian semua, yang lebih elok dari kalian semua, yang lebih segalanya daripada kalian, min anfusikum dzatiyah, yang sama-sama manusia seperti kalian. Maka kalau kita bicara tentang hakikat Muhammadiyah, maka min anfusikum. Kalau kita bicara tentang zat Muhammadiyah, min anfusikum. Maka anfusikum fi khulqin, maka anfusikum fi khalqin, maka khulqin, khuluq Muhammad, kepribadian yang beliau miliki, maka tidak akan ada gambaran bahasa yang bisa mengilustrasikannya. Bahkan dalam dunia imajinasi pun tidak akan bisa menggambarkannya. Makanya Hasan Ats-Tsabit, seorang penyair baginda Muhammad yang datang dari negeri Yaman, beliau kemudian diangkat Nabi menjadi ahli nazam baginda Rasul, ya, yang mengungkap atau menulis pujian-pujian segala sesuatu. Beliau saat melihat baginda Muhammad, sering kita nyanyikan lagu itu sebagai madah kepada Rasul, dan sering dinyanyikan oleh Syekh Jumhuri, guru saya Abu Syekh Muhammad juga demikian untuk memuji baginda Muhammad, sama dengan Barzandi. Wa ahsanu minka lam tara qattu 'ainun wa ajmalu minka lam talid nisa khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ahsanu minka lam tara qattu 'ainun. Keelokan yang kau miliki Muhammad, setiap mata tidak pernah melihat seperti elok. Bayangkan guys, orang sekarang tampan lebih tampan orang zaman dulu, betul nggak? Orang sekarang tinggi lebih tinggi orang zaman dulu. Orang sekarang mancung hidungnya lebih mancung orang zaman dulu. Orang sekarang kuat lebih kuat orang zaman dulu. Bayangkan umatnya Nabi Hud alaihi wassalam bikin hotel batu dipahat menjadi hotel, ya kan? Ada yang dikenal satu tempat, satu ibu kota, satu muasimah di Arab Saudi, namanya adalah Madain Saleh. Dalam sejarah namanya Madayan, umatnya Nabi Saleh alaihi wasallam. Itu gunung bukit dipahat menjadi hotel, sehingga teknologi pun tidak bisa mengalahkannya. Bayangkan. Tapi ternyata Muhammad wa ahsanu min kalam taraqatu'ain, itu belum ada apa-apa. Tinggi Nabi boleh kalah. Nabi Adam tingginya 30 meter, ya kan? Kemudian Nabi Musa tingginya 7 meter menurut penelitian. Nabi itu gak terlalu tinggi. Dalam riwayat Ali karramallahu wajhahu dikatakan, ya kan, dalam buku Maulid yang dikarang oleh Ibnu Hajar, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa bil-tawil wa la bil-qasir. Nabi enggak panjang, enggak terlalu tinggi, terlalu pendek. Kalau diilustrasikan menurut para ulama, tingginya paling 175 ya, sentimeter, bukan meter, 175. Enggak jauh dari kita. Tapi beliau kalau jalan dengan orang yang sangat tinggi, ketinggian beliau mengalahkan orang yang tinggi tersebut. Berarti Nabi itu elastis sebenarnya. Tapi kalau ketemuan sama Nabi Adam, dia lebih tinggi. Dia bisa lebih tinggi karena Nabi tidak akan pernah kalah. Wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Ilmu dan kemudian tidak akan pernah kalah baginda Muhammad. Man ra'ahu badahatan habah wa man khalatu ma'rifat habbah. Siapa yang duduk di samping Nabi, yang melihat sekejap sama Nabi, jatuh cinta. Siapa yang pernah duduk dengan Nabi, cintanya akan semakin membara. Muhammad. Maka siapa yang tidak mencintai beliau? Rasulullah memang dia adalah bukan manusia biasa. Muhammad basarul al-bashar, bal innahu qad yaqutu bainal hajar. Betul. Makanya ini baginda Muhammad, dia punya nama banyak karena menggambarkan kemuliaan. Di surga nama beliau Abdul Karim. Ini kata Imam As-Safuri dalam kitab yang berjudul Nuzhatul Majalis ulama qurun ke-9. Di neraka beliau namanya Abdul Jabbar. Ya kan? Kemudian di malaikat Hamalatul Arsh, komunitasnya, beliau dikenal dengan nama Abdul Majid. Kemudian di kalangan para malaikat biasa, beliau adalah namanya Abdul Hamid. Menurut atau di ilmu atau di alam para nabi-nabi, beliau namanya adalah Abdul Wahhab. Kemudian di kalangan para syaitan, beliau namanya adalah Abdul Qahhar. Di kalangan jin, beliau namanya adalah Abdul Rahim. Kemudian di gunung-gunung yang ada di bumi ini, beliau namanya adalah Abdul Khalid. Di Al-Bar, di daratan ini, beliau namanya Abdul Qadir.
Makanya Abdul Qadir Jailani itu ada yang mengatakan jalmaan dari baginda Muhammad karena itu adalah anak cucunya. Kemudian di laut beliau namanya Abdul Muhaimin. Kemudian kalau di dunia ular dan sebangsanya beliau namanya adalah Abdul Quddus. Di kalangan serangga beliau punya nama adalah Abdul Ghayyaf. Di burung-burung beliau namanya adalah Abdul Ghaffar. Dan kemudian di langit beliau namanya adalah Ahmad. Di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Idza takaffa'a takaffu'an faka'annama takaffa'an sadaq. Kata Imam Ali menggambarkan kehebatan baginda Rasul, kesaktiannya. Kalau beliau nanjak Ustaz, kecepatan kakinya seperti orang yang turun dari tanjakan. Beliau nanjak, orang seperti turun dari tanjakan. Kita kalau nanjak ngos-ngosan, betul? Kalau turun dari tanjakan sekejap bisa. Kenapa? Jatuh terguling-guling. Nah, ya kan? Nabi itu, ya kan? Beliau turun, beliau nanjak seperti orang turun. Bisa nggak kita bayangkan kekuatannya seperti apa? Ya kan? Nggak ada yang bisa seperti itu. Ketika terjadi perang Khandaq, maka ada sebuah batu besar yang ingin diangkat para sahabat Nabi. Mereka itu 20 letakkan 12 orang. Gak ada yang kuat untuk mengangkatnya. Nabi angkat sendiri. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, setiap malam para istri Rasulullah merasa bahwa Muhammad itu tidur sama mereka. Berarti badannya bisa banyak. Nabi. Jadi nggak ada bahasa yang bisa menggambarkan keluar biasaan baginda Muhammad SAW. Makanya jelas dikatakan Imam Busiri itu adalah yaitu wa ahsanu minka lam tara qattu ain wa ajmalu minka lam talidin nisa. Ketampanan yang dimiliki Muhammad tak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Bayangkan Yusuf, Zulaikha terpesona, betul, tersiok-siok merasakan cinta, sehingga difitnah, digunjing, dicemoohkan, betul, ya kan? Lalu dia katakan, kalian belum merasakan apa yang aku rasakan. Kalau kalian merasakan dan berada pada kondisi mungkin kalian akan merasakan hal yang lebih dahsyat daripada saya. Kita buktikan, dikumpul para bangsawan perempuan saat itu, ya kan? Maka kemudian dikasih pisau belati, dikasih buah, maka lewatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Mulut mereka menganga sambil berkata, qulna ma hadza basyara in hadza malakun karim. Ini bukan manusia ini titisan malaikat dari surga. Tapi apakah Yusuf lebih tampan dari Muhammad? Walam yudanuhu fi ilmin wala karam faqad nabi fi khalqin wa fi khulq. Khalqinnya Muhammad mengalahkan semuanya. Dan apa perbedaannya orang bisa melihat Muhammad atau tidak digambarkan seindah Yusuf? Abu Yazid Muhammad menjawab, wa amma jamalu Yusuf jamalun jismiyah wa jamalu Muhammadin nurul ilahiyah. Ketampanan Muhammad jisim, mata bisa menembus. Ketampanan Yusuf jisim, mata bisa menembus. Tapi ketampanan baginda Muhammad nur ilahi yang tidak akan pernah bisa ditembus. Maka pantas saja nur fauqa nur tala'al badru alaina. Kita mengaji dalam surah An-Nur, ya kan? Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurika mishkatin fi amisma al-misbah fi zujajah, ya kan? Az-zujadah ka'annahu kawkabun durri. Nur fauqa nur itu adalah Nabi. Idza masya fi syamsi la dhillan lahu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani yang wafat pada tahun 1897 beliau katakan, ketika Nabi jalan enggak punya bayangan. Kenapa enggak punya bayangan? Karena konsep pemahaman tentang Nur Muhammad itu ada dua. Yang pertama adalah konsep Nur Muhammad bahwa dia sumber segala penciptaan. Yang kedua adalah Nur Muhammad adalah yaitu satu zat, satu cahaya yang diambil dari zatnya Allah, sehingga adalah puncak dan kesimpulan segala kesempurnaan. Saya ingatkan lagi kajian yang pernah kita sampaikan, bahwa tatkala Allah bertajalli kepada zatnya, ya kan, yaitu jalalnya Allah, jalalullah, tajalli kepada zat Allah lagilah atau terciptalah namanya nur zat. Kamalnya Allah, tajalli kepada zat Allah lagilah nur sifat. Jamalnya Allah, tajalli kepada zat Allah lagilah nur af'al. Nur zat, nur sifat, nur af'al tajalli kepada zat Allah, maka terciptalah namanya Nur Muhammad. Berarti dari manakah Nur Muhammad itu? Dari Allah. Khuliqat kullu syai' minni wa khuliqtu min dzatillah. Dalam kitab Ba'dul Ma'afil,
diciptakan alam semesta dariku, dan aku diciptakan dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Nabi Adam, berapa lama Nabi Adam di dalam surga, ya kan? Ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 60.000 tahun. Nah, beliau perintah pertama, kemanapun beliau berada, ya, maka beliau diikuti oleh yaitu para malaikat-malaikat. Sehingga beliau bertanya kepada Allah, apa yang terjadi? Malaikat, kemana aku pergi mereka ikut denganku, mereka membayang-bayangiku ya Rabbi. Maka kemudian jawab Allah, Nur Muhammad ada di belakang punggungmu, ya kan? Baik, kalau begitu tunjukkan ya Allah, letakkanlah Nur Muhammad di bagian hadapanku. Maka hinggaplah Nur Muhammad di keningnya. Apa yang terjadi? Fasajadu illa iblis. Iblis nggak sujud. Kenapa nggak sujud? Kata Imam Busairi, lau ra'a iblisun nura Muhammadin fi jabhati Adam lasajada qabla an tasjudal malaika. Andaikan iblis bisa melihat Nur Muhammad itu, maka dia akan lebih dahulu sujud sebelum sujudnya para malaikat. Allah tutup karena dia dirancang menjadi mal'unun wa mal'ubun, ya kan? Makanya nggak bisa melihat aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujud semua. Ya Rabbi, saya tidak melihat keindahan Nur Muhammad, tapi saya penuh heran ya Rabbi. Kenapa? Karena panggilan Adam di surga bukan Adam. Di Al-Quran namanya Adam, uskun, ya kan? Tapi panggilan Allah kepada dia bukan itu. Apa? Ya Aba Muhammad. Adam bertanya, loh siapa Muhammad? Saya belum punya anak ya Rabbi. Muhammad itu adalah karena dia kau diciptakan, tapi dia akan lahir dari tulang sulbumu secara setia. Nah, baik. Kalau begitu, kalau dia adalah sosok yang paling mulia dan aku melihat di segala arsy itu adalah namamu ya Rabbi, digandengkan dengan nama dia. Beri aku teman untuk hidup dalam surga dengan wasilah Nur Muhammad atau dengan wasilah Nabi Muhammad. Dia tawassul, maka diciptakanlah Siti Hawa yang kecantikannya 70 kali lipat dari para bidadari syaitan. Itu ada dalam kitab Siratul Nabawiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, gurunya Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati, pensyarah kitab Fathul Mu'in, ya. Dan sangat saya nyambung kepada beliau dalam fikih, alhamdulillah, juga dalam thariqat khalwatiyah. Nah, kemudian Hawa tercipta. Kita bicara supaya Muhammad lahir, kita persingkat. Maka kemudian selama 6.000 tahun beliau di surga, ada mengatakan selama 60 tahun. Kenapa 60 dan 6.000? Karena setahun di sana 1.000 tahun di dunia, kan begitu hitungannya kan? Maka beliau pun lahir, ya kan? Karena makan buah khuldi, dipisahkanlah antara Adam dan Hawa. Tapi ini adalah rekayasa kisah sebenarnya, untuk melihat betapa susahnya melahirkan sosok sang baginda Muhammad SAW. Hawa di Jeddah, sementara Nabi Adam katanya di gunung Himalaya. Ada mengatakan di gunung Nuda, ada mengatakan di sebuah perkampungan namanya Sarnajib. Nah, itu riwayatlah, ya kan? Berpisah ketemu di padang Arafah. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna. Ternyata bukan itu doa yang pertama. Itu doa zahirnya. Kalau batinnya, Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir dzambi wa taqabbal taubati. Ini ada dalam kitab Siratul Nabawiyah, bukan dari YouTube, ini diambil. Kalau perlu saya bawa besok kitabnya. Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Allah bihaqqi Muhammadin. Loh, dari banyak doa yang kau ucapkan, kenapa kamu baru sekarang ngomong bihaqqi Muhammad? Kenapa kau generasi Muhammad? Saya melihat nama Muhammad senantiasa digandengkan dengan namamu ya Rabbi. Gak mungkin dia digandengkan namamu orang biasa kalau bukan karena sosok hamba dan kekasih yang sangat luar biasa. Baik, karena kehebatan dari generasi Muhammad, ku ampuni dosamu. Apa sekarang yang kau minta? Bertemu. Nah, ini rekayasa kisah. Maka dipertemukan. Maka kemudian masuklah Nur Muhammad, sementara Nur Muhammad ada pada tulang sulbunya Nabi Adam, betul? Ya kan? Masuklah ke dalam perut Hawa. Maka dia semakin cantik, semakin saban hari makin cantik. Tapi begitu Nur Muhammad masuk ke dalam rahimnya Hawa, Adam sabar Ustaz, dia nggak minum kopi celeng. Jadi selama itu, ya kan, Nur Muhammad dalam kandungannya dia nggak pernah hubungan badan dengan Hawa. Dia jaga itu sebaik-baiknya, ya kan? Padahal nggak bisa cuci mata, manusia baru berdua, betul nggak? Jadi dia tahankan
Akhirnya dari 40 pasang dari anaknya Nabi Adam, ya, satu pasang itu nggak punya kembar, namanya sis. Maka menikah dengan perempuan jelmaan bidadari namanya Baida. Karena dari semua anak Nabi Adam, ya, yang bisa memegang amanah terbesar Nur Muhammad nggak punya pasangan adalah sis. Maka makna sis itu hibatullah, karunia Allah. Dari anak sis turun Nur Muhammad. Nasihatnya cuma satu, ya bunayya, duhai anakku, la tada' hadzal nur, jangan kau letakkan nur ini amanah dari ayah, ya kan, kemana, ya kan, inna fil mutahharati minan nisa, kecuali pada rahim-rahim yang suci. Dari anak dia yang bisa pegang namanya Anushi. Dari Anushi pindah kepada anaknya namanya Mahlil. Mahlil. Ya. Dari Mahlil kepada Yarid. Yarid kepada Nabi Idris. Idris kemudian turun kepada Nabi Nuh. 4 anak Nabi Nuh itu Ham, Sam, Yafith, Kanaan. Kanaan pun tidak beriman, ya kan? Ham jadi orang Eropa, Yafith Asia dan kakeknya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kita ini orang Asia ini suku namanya Ya'juj Ma'juj, ya, karena dari Yafith. Kemudian Sam inilah yang memegang daripada Nur Muhammad di tulang sulbunya. Makanya selamat perahu Nabi Nuh. 1000 tahun kemudian maka pindahlah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya kan? Nuh kepada Musa, Nuh kepada Ibrahim 1000 tahun. Maka Ibrahim kemudian punya anak namanya Ismail dan Ishak. Ternyata adalah pindahnya kepada Nabi Ismail, ya kan? Ismail ini punya anak namanya Yasjud. Yasjud punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub kemudian terus turunlah kepada kakek yang bernama yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ternyata dari semua anaknya 10, maka turunnya kepada Abdullah. Betul. Abdullah kemudian pindahlah ke rahim Siti Aminah, maka kemudian lahirlah yang bernama Muhammad. Betul. Maka karena udah lahir, kita cukupkan sampai lahir. Ya kan, kalau udah lahir, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.